perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kami? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah dari Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada roh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel dengan melihat hilangnya cahaya yang sebentar itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tubuh, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan ketika semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau memperlakukannya dengan kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bacaan kita hari ini akan mengajarkan kita semua dalam sebuah proses pelayanan kita ke depan dengan catatan tema pelayan-pelayan perjanjian baru. Dalam Roma pasal 2, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 ada 6 hal atau 6 aspek yang sangat penting yang bisa kita pahami ketika kita membaca
dan memahami bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, aspek surat yang ditulis oleh Roh di dalam hati manusia. Yang kedua, aspek di mana sekarang adalah persoalan perjanjian baru yang berjalan di dalam Kristus. Kemudian, fase ketiga adalah kemuliaan yang menyertai pelayanan dengan Roh. Fase keempat adalah aspek yang tidak mudah disertai kemuliaan. Aspek kelima adalah Kristus menyingkapkan seluruh perjanjian lama. Dan aspek keenam adalah Tuhan adalah Roh yang mengubah kita menjadi segambar dengan Dia. Itulah sebabnya untuk memahami bagian firman Tuhan ini, kita dapat membagi bagian di dalam 6 kelompok yang besar. Yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat merupakan sebuah aspek di mana surat perjanjian yang ditulis dengan Roh di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus menyimpulkan keyakinan yang besar kepada Allah oleh Yesus Kristus. Pada ayat keempat, dia bilang bahwa oleh karena keyakinan yang besar kepada Kristus, maka segala sesuatu bisa ada. Itulah sebabnya ia tidak membutuhkan sesuatu hal yang lain. Surat pujian dalam ayat 3 atau surat pujian yang dijelaskan atau bukan ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan tulisan Roh, tapi yang ditulis dengan Roh dan bukan di loh daging. Hal itu membuktikan bahwa kebenaran Roh Kudus sangat lebih di tengah-tengah kehidupan setiap orang, karena Roh Kudus sanggup dan Roh Kudus mampu untuk membuat segala sesuatu menjadi luar biasa. Artinya bahwa Paulus tidak pernah menganggap bahwa apa yang dia buat dan apa yang dia lakukan merupakan sebuah hal yang harus membuat sebuah pujian, tetapi dia bilang semua itu karena Roh yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah hidupnya. Sehingga dengan tegas dia bilang, adakah kami mulai lagi memuliakan diri kami, atau perlukah surat pujian dari orang lain atau dari diri kami sendiri? Tidak. Tetapi apa yang bisa kami lakukan karena segala sesuatu telah ditulis oleh Roh. Roh sangat memainkan peran yang sangat penting dalam pembaharuan hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap. Kemudian yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-6, situ mengungkapkan tentang pelayan-pelayan perjanjian baru, terdiri dari Roh yang menghidupkan. Pembaruan kedua, Paulus simpulkan pada ayat 5 dan 6 terkait dengan era kebangkitan pelayanan-pelayanan perjanjian baru. Artinya pada era terdahulu ada perjanjian lama dan masa setelah pemberitaan Injil di dalam masa Kristus sebagai perjanjian baru yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan perjanjian baru. Baru tadi jam 6 kita meneguhkan ke dalam jabatan penatua dan syemasi 827 penatua dan syemasi. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pasti bilang ada wajah-wajah baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Mereka melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang baru, di mana segala tugas dan tanggung jawab merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sama perjanjian lama Musa ada dan melaksanakan segala sesuatu, tapi di zaman perjanjian baru Kristus dengan segala macam hal yang telah dia lakukan dan dalam perintahnya ia memperkejarkan pelayan-pelayan perjanjian baru supaya mereka sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, 7 sampai 8, 9, kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kemuliaan menyertai dengan pelayanan Roh, Musa menjadi jalan masuk untuk manusia mengerti dan mengenal Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada roh-roh batu, itu di zaman Musa.
tetapi di zaman Kristus, di zaman Roh Allah, segala sesuatu ditulis bukan dengan roh batu, tetapi dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita semua dipakai oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu, karena kita dipimpin oleh Roh untuk melaksanakan pembenaran di tengah-tengah dunia. Kemudian fase yang berikut, di mana ayat 10 sampai ayat yang ke-13 dikatakan fase yang tidak mudah disertai dengan kemuliaan Kristus. Bagian ini sebelum Kristus dan penginjilan dilaksanakan, umat Allah hanya ada pada bangsa Israel dan Musa sebagai nabi besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Musa pernah mendapatkan cahaya kemuliaan Tuhan yang masih mengitari wilayah pundak dan kepala di atas pada tubuh fisik manusia, yaitu Musa. Cahaya itu lama kelamaan akan menjadi pudar. Ayat 13 bagian B. Karena cahaya itu hanyalah sementara. Tetapi Paulus menjelaskan, dia berkata bahwa pada saatnya kemuliaan hal itu akan ada dan kemuliaan itu tidak pernah pudar. Karena kemuliaan Kristus menjadi bagian dari kemuliaan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah hidup. Kalau kita pernah baca satu buku Dr. Adineno, dia menuliskan tentang pemberitaan Injil itu. Dia bilang, dihambat tapi merambat. Injil yang akan diberitakan oleh karena kemuliaannya menembus segala ruang dan waktu. Walaupun ia dihambat, tetapi ia tetap merambat, karena ia akan menelusuri dan membongkar segala macam sesuatu yang bisa terjadi di dalam hidup. Itulah sebabnya ayat 10 dan sampai 13 dikatakan bahwa kemuliaan yang meliputi Musa akan menjadi pudar, tetapi kemuliaan Kristus tidak pernah pudar. Kemudian Bapak Ibu, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, Kristus menyingkapkan seluruh perjanjian lama, bahwa dalam perjanjian lama di situ menjelaskan bahwa segala sesuatu masih tertutup. Bahkan dikatakan kalau orang membaca perjanjian lama, seakan-akan masih tertutup dan tidak bisa disingkapkan. Tapi Kristus hadir dan membuka semua penutup. Kristus hadir dan membuka semua seluruh yang tertutupi segala sesuatu, karena Dia telah memberikan kehidupan bagi setiap orang di tengah-tengah hidup ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ayat 17 sampai ayat 18, Tuhan adalah Roh yang mampu mengubah dan membuat segala sesuatu sesuai dengan gambarnya. Kita adalah manusia yang mulia, yang diciptakan oleh Tuhan. Kita dibilang oleh Tuhan bahwa ketika Ia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, yang biasa istilah dikatakan imago Dei, atau serupa segambar dengan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, rasional saja kalau kita jalan-jalan bawa anjing, berarti kita serupa dengan anjing, bukan serupa dengan Allah. Paham ini? Kita serupa dengan babi, bukan serupa dengan Allah. Padahal kita diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya. Itulah yang dikerjakan oleh Allah di dalam Roh, di mana Roh itu mampu mengubah kita menjadi bagian dari hidupnya. Jadi serupa dengan gambar Allah bukan berarti bahwa kita muka yang sama dengan Allah saja. Tetapi Roh akan bekerja dan kita bisa melakukan segala sesuatu yang Allah juga lakukan di tengah-tengah hidup ini. Karena kita adalah serupa segambar dengan Allah. Berarti kita bukan karena muka sama saja terus kita sama dengan Dia. Tetapi karakter, sikap, perilaku dan segala sesuatu yang Dia lakukan serupa dan segambar dengan kita. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus ketika ia ada dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah hidup. Bapak Ibu, kita orang semua ada pada suatu masa di mana kita akan menjalani sebuah masa Allah menyuruh
menyuruh kita, meminta kita untuk melakukan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana Paulus bilang, melakukan segala sesuatu dan tidak pernah mengharapkan pujian, tapi hanya melakukan semua itu karena Roh telah bekerja dan melakukan segala sesuatu di tengah-tengah hidup ini, sehingga kita harus menjadi surat Kristus yang hidup. Menjadi surat Kristus berarti memberikan sesuatu yang terbaik, segala sesuatu tentang Kristus. Saya tulis surat kepada yang terhormat Ibu Sul di depan. Ibu Sul, semoga kasih karunia Allah di tengah-tengah hidup ini senantiasa menaungi. Wah, Ibu Sul baca itu luar biasa sukacita kata. Pertama saya suka dengan kata-kata berkat. Apalagi ketika kita menjadi surat-surat Kristus dan kita menyampaikan sesuatu yang berkat kepada orang lain menjadi bangga. Tidak heran kalau Paulus dia bilang begini. Sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Kristus dan menjadi manusia baru, hendaklah perkataan kotor tidak keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang benar untuk membangun. Berarti sesuatu hal yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tapi ketika kita buka pintu wajib pemimpin datang ucap dan lain sebagainya, maka kalau orang jago berarti dia tahan, tapi kalau dia bilang berarti langkah 1000 dia lari. Padahal kita ingin menyampaikan sesuatu yang bisa. Tetapi kalau damai sejahtera yang pertama dengan penuh sukacita, kita pasti. Kita diajak untuk juga menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, karena kita hidup di dalam Roh. Di zaman ini adalah zaman Roh. Roh bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan kehidupan kita. Itulah sebabnya jadilah pelayan perjanjian baru. 80 orang telah ditemukan di hari ini. Bukan berarti itu tanggung jawab mereka. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Karena kita dipanggil menjadi pengikut Kristus, berarti kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Kita adalah pelayan Roh dan pelayan yang memimpin kepada kebenaran. Kemuliaan Kristus tetap ada pada kita, dan kemuliaan Kristus tidak akan menjadi budak-budak, sebab kita telah dipanggil oleh Kristus menjadi orang-orang merdeka. Bapak Ibu, kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita telah diberi kesempatan oleh Kristus untuk menikmati hidup ini. Paulus dia bilang, seluruh dosa kita telah dihapus oleh darah Kristus dengan darah yang mahal. Apa yang harus kita buat untuk Kristus? Kristus telah suruh kita bikin barang banyak-banyak. Dia suruh kita jadi surat Kristus, jadi pelayan perjanjian baru, jadi orang yang bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, mari kita juga menjadi orang-orang yang hidup dalam periode di mana seluruh perjanjian lama telah disingkapkan oleh Kristus, dan kita harus menyatakan sebuah kemuliaan Kristus dalam masa perjanjian baru ini, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, karena Tuhan memberkati kita. Kita harus mengaku dan percaya bahwa Allah adalah Roh. Ia telah menjadikan kita serupa segambar dengan diri-Nya. Jadi kalau sudah serupa segambar dengan diri Allah, kalau jago mari kita berbuat yang terbaik. Saya pakai kalau jago. Saya bilang mari kita ikut, tapi kalau jago. Dan bilang kalau jago pakai kedua waktu berarti mudah. Jadi hari ini kalau jago mari kita lakukan sesuatu yang terbaik. Maka Tuhan akan bilang kamu tak kosong, kamu hebat, kamu luar biasa. Tapi ketika kita membuat sesuatu Tuhan goyang kepala dan geleng kepala karena kita terlalu betapa menyakitkan. Kalau pasien punya kamu bahasa orang sampai itu harga diri itu luar biasa. Kalau kita menunjukkan sebuah harga diri yang luar biasa untuk Tuhan karena tindakan dan perbuatan kita, Tuhan pasti tumbuh tanah padanya karena Dia senang dan bangga kepada kita, karena kita mampu menjadi yang terbaik dalam surat-surat Kristus dan pelayan perjanjian baru di tengah-tengah hidup. Hari ini kita akan membaptiskan satu orang anak, tambah lagi satu orang
sebagai seorang Kristus dan pelayan perjanjian baru di tengah-tengah hidup ini. Karena anak ini hari ini dibaptiskan, dia bukan di luar persekutuan, tapi dia ada di dalam persekutuan. Maka dia akan menikmati sebuah kehidupan baru bersama-sama dengan Kristus